Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yunita Muharam. Saya mahasiswa semester 1 di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya fakultas dari Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan singkat mengenai tentang awal mulanya kemerdekaan. Perlu diketahui, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali pada Kongres II, 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut dengan Indonesia lebih dikenal pertama kali dengan sebutan wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara pun hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing yang sumber daya alamnya yang melimpah yang menjadi incaran. Pada tahun 1509, bangsa Portugis berhasil menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun atau biasa disebut dengan 3 abad, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga tanpa adanya sebuah isyarat. Indonesia juga mencatat bahwa Jepang sempat menjajah kepulauan Indonesia setelah adanya Perang Asia Timur Raya, di mana Amerika Serikat menyatakan bahwa akan memerangi Jepang pada 8 Desember tahun 1941 di Pusat Pertahanan Amerika Serikat. Jepang datang ke Indonesia hanya untuk melumpuhkan Belanda, lalu Jepang ingin menguasai berbagai macam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Wilayah Jepang semakin menjadi-jadi ketika mereka berhasil menguasai Batavia pada 5 Maret tahun 1942 hingga kemudian pemerintah Jepang sangat aktif memberikan kebaikan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi masyarakat. Dari kebaikan tersebut, Jepang memiliki kepentingan Indonesia. Beberapa organisasi yang telah diketahui dan dibuat oleh pemerintah Jepang adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tahun 1943. BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi PPKI. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah proses kemerdekaan terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksana Maeda dan dibantu oleh Soebarjo dan dilaksanakan oleh Soekarno. Proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan menetapkan undang-undang sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hanya itu pembahasan singkat yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan cara bicara saya yang kurang baik, tolong dimaklumi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.